gitu. Cuma mayatnya ini kalau untuk ospek bener-bener mayat yang hancur lebur. Maksudnya hancur lebur? Hancur lebur tuh yang udah nggak utuh, entah tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, atau mungkin organ-organnya tuh udah membusuk, jadi baunya tuh udah kemana-mana. Kulit kepalanya tuh bener-bener kayak bubur bang, lembek banget. Jadi pas dipegang begini hancur, kepegang ke tangan sama si rambut-rambutnya. Jijik banget gitu, kayak bubur apa ya, bubur sumsum yang udah dibejek-bejek, warnanya kecoklatan gitu, beserta rambut-rambut itu bisa diangkat dan otaknya tuh bisa kelihatan. Itu bener-bener aku merinding, keringetan segala macam. Suasana tuh kayak dingin seketika, kayak nge-freeze ketika gitu. Terus tiba-tiba si jenazahnya ini kan emang nggak utuh kan, tangannya yang satu nggak ada. Tiba-tiba yang tangannya yang satu begini-begini, gitu. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 4. Masa gue yang ngomong biar visual yang bicara. Ya, jadi guys, di sini siapa penonton RJ5 yang profesinya dokter atau lagi kuliah kedokteran? Misalnya kalian pengen sharing-sharing nih atau komentarin cerita ini, boleh banget komen aja di bawah. Bunyi suara gamelan. Ada suara gamelan juga ya? Mas kok bisa ada di dalam tendaku? Nah, malam hari ini gue kedatangan seorang narasumber 001 RJ5. Yang ternyata dia itu dulu kuliah kedokteran. Langsung aja kita tanya. Selamat malam Kak Fit. Malam. Wah, thank you nih udah datang lagi. Iya, terima kasih. Ternyata dulu kuliah kedokteran. Betul. Kenapa kok pengen jadi dokter? Emang cita-cita pengen jadi ahli bedah. Oh. Dari kecil. Karena suka ngebedah-bedah apa gimana? Suka aja mempelajari dalam-dalam organ tubuh. Nah, tapi katanya akhirnya harus putus di jalan ya? Betul, karena terkait dengan biaya, Bang. Jadi dulu tahun 2009 tuh biaya kedokteran tuh mahal banget. 60-70 juta. Jadi karena beasiswa itu cuma dari semester 1 sampai semester 3. Dan setelahnya itu kita biaya sendiri, karena waktu itu kan aku dapat beasiswanya cuma tuition fee. Jadinya aku mengalah untuk mundur karena terkait biaya tersebut. Nah, tapi setelahnya ada kejadian-kejadian horor katanya ya? Ya. Ketika selama proses kuliah itu ya? Proses kuliah itu, terutama pada saat ospek sama praktek anatomi. Tadi ada yang bisikin gue katanya memang rumah sakitnya tuh juga pas praktek terkenal salah satu yang horor ya? Angker banget. Kalau di Google dicari tuh banyak ceritanya katanya. Wah, itu jangankan rumah sakitnya ya, itu bangunannya aja udah horor. Terkenal banget. Oke deh, ditahan dulu ceritanya Kak Vida. Ya. Nah, buat kalian dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah. Terus langsung aja lah kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Kak Vida, boleh diceritakan awal mulanya kayak gimana? Jadi awal mulanya tahun 2009, aku lulus SMA, kebetulan SMA aku IPA. Dan memang kedokteran ini adalah cita-cita aku dari kecil. Pengen banget jadi ahli bedah. Dan alhamdulillah dapat beasiswa. Cuma beasiswanya itu tuition fee aja. Di semester 1 sampai semester 3 aja. Dan ini sih awal dari kisah aku di dunia kedokteran itu. Di pendidikan anatomi. Awal cerita sebelum kita praktek kan, sebelum jadi mahasiswa kan biasanya ada ospek dulu tuh. Itu ospeknya juga serem banget sih Bang. Jadi
eh, ospeknya tuh kayak jurit malam gitu loh dengan kakak-kakak kelas yang lain. Dari situ awal pertama kita udah diuji mentalnya banget nih, dihadapin yang namanya berkaitan langsung dengan mayat gitu. Cuma mayatnya ini kalau untuk ospek bener-bener mayat yang hancur lebur gitu. Maksudnya hancur lebur? Hancur lebur tuh yang udah nggak utuh, entah tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, atau mungkin organ-organnya tuh udah membusuk, jadi baunya tuh udah kemana-mana. Itu sampai makan aja kita tuh di kamar jenazah. Makan kayak makan mie, dikasih makanan. Gimana untuk menguji mentalnya kita tuh bakal down atau enggak gitu. Ibaratnya bakal muntah-muntah kah, atau bakal nangis-nangis kah, kayak gitu. Dan awal mulanya pada saat ospek itu, biasanya ospek itu tengah malam. Jadi beberapa kelompok nih satu-satu untuk masuk ke ruang kamar jenazah. Dan kamar jenazah itu semua pintu dan kaca-kacanya itu kayak dilakban atau dikasih styrofoam warna hitam. Jadi itu dia kalau udah masuk ke kamar jenazah, dia bener-bener nggak bisa ngeliat keluar gitu. Jadi bener-bener kayak labirin hitam semua gitu, dan kita cuma berhadapan sama satu jenazah gitu. Nah ini ada horornya. Jadi waktu itu aku kan satu kelompok waktu saat ospek itu kan 6 orang. Cowoknya 2, sisanya perempuan 4 orang. Terus kita nih satu kelompok nih sebelum ospek biasa nih untuk kayak diceramahin dulu lah sama kakak kelas segala macem, ditakut-takutin dulu satu-satu nih. Temen aku yang pertama masuk itu udah jerit-jerit di dalam karena nggak kuat ngelihat si jenazah ini. Dia bilang sih jenazahnya katanya hancur lebur segala macem, udah nggak karuan, dan baunya tuh luar biasa banget, baunya busuknya. Sampai akhirnya tibalah aku nih yang masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam, itu bener-bener kita nggak boleh membawa kayak cahaya apapun selain senter kecil, yang cahayanya tuh sangat minim banget. Nah terus masuk ke dalam itu udah gak ada penerangan apapun, dan karena kaca-kacanya itu ditutup-tutup sama karbon warna hitam, jadi kita benar-benar gak bisa ngeliat keluar dan benar-benar berhadapan langsung sama si jenazahnya itu. Yang pertama aku lihat jenazah itu tangannya gak ada, kayaknya sih korban kecelakaan, tapi itu udah lama banget. Bau jenazahnya itu amis banget karena ada beberapa organ yang udah kebuka di bagian dada. Jadi dadanya tuh kayak kebuka gitu, kayak buku gitu. Dan itu baunya benar-benar nyengat, antara bau darah, bau bangke, sama bau cairan-cairan yang gak jelas. Nah itu kita masuk ke dalam, itu tuh berasa kayak masuk ke rumah hantu. Bener-bener, karena aku mungkin sensitif kali ya, jadi bener-bener kayak apa aja tuh ada di situ. Gitu, dari suara tangisan, suara jeritan, sampai suara ketawaan, cekikian segala macam tuh ada. Ini Kak Vida masuk sendiri? Sendiri-sendiri kalau pada saat ospek, karena emang bener-bener nguji mental. Nah pada saat itu yang aku lihat adalah sosok perempuan, tapi apa ya? Kalau digambarkan mungkin kayak nenek lampir kali ya, yang hidungnya agak panjang gitu, cuma sininya tuh kerut-kerutannya tuh jelas banget kelihatan gitu. Dan itu mulutnya cuma lagi mangap. Dan itu ada di deket jenazah. Jadi kan jenazah kan di ranjang yang besi itu kan. Terus dia tuh yang tangannya tuh begini-begini. Itu entah aku halusinasi, entah apa, tapi bener-bener nyata dan adanya. Itu bener-bener aku merinding, keringetan segala macam. Suasana tuh kayak dingin seketika, kayak nge-freeze ketika gitu. Terus tiba-tiba si jenazahnya ini kan emang gak utuh kan. Tangannya yang satu gak ada. Tiba-tiba yang tangannya yang satu begini-begini gitu. Dan itu bener-bener nguji mental banget ketika aku disuruh makan pop mie, tapi pop mie-nya itu setengah mateng, dan pop mie-nya itu dicampur sama telur yang bener-bener setengah mateng. Jadi mungkin kayak telur pop mie panas dimasukin telur mentah, dan itu langsung harus dimakan sama kakak kelas itu. Dan itu bau, itu kan menyerubak banget kan ya. Itu aku sampai nangis makan itu. Bener-bener gak boleh muntah, gak boleh nangis, dan gak boleh keluar. Kenapa kau harus makan kayak gitu? Kayak apa ya, kayak uji mental aja sih sebenarnya.
apakah dia kuat untuk seperti ini apa enggak, karena kan nanti kan dokter kan pasti kan ke bencana apalah segala macam kan, dengan keadaan yang nggak bagus lah ibaratnya kayak gitu. Nah akhirnya pas giliran aku mau keluar nih, si nenek lampir yang aku bilang itu tuh cekikikan, dan kaki aku tuh bener-bener nggak bisa digerakin sama sekali, sampai akhirnya aku teriak minta tolong. Pas aku teriak minta tolong, dibukain pintu, aku udah nangis-nangis, itu diketawain doang sama kakak kelas. Itu sih pengalaman yang pada saat ospek, belum masuk ke praktikum. Dan praktikum lebih parah lagi pengalamannya. Nah, ternyata yang aku tahu, aku kira tuh praktek atau anatomi itu adanya di koas atau menjelang akhir semester. Ternyata si praktek anatomi ini dilakukan pada semester 1 dan semester 2. Anatomi itu apa? Anatomi itu kayak organ tubuh manusia, dari organ luar sampai organ dalam. Jadi lu mempelajari itu? Ya, semuanya. Dari pokoknya otot-otot, sendi-sendi, segala macam semuanya itu harus dicek. Dan masing-masing mahasiswa itu punya buku anatomi yang segede atlas dan setebal atlas itu. Dan itu banyak banget rumus-rumus dan istilah-istilah yang bikin pusing sih gitu kan. Nah, udah gitu satu kelompok itu isinya kurang lebih 10-15. Masing-masing dapat 1 jenazah. Itu di semester 1 sama semester 2. Untuk pelajaran yang awal itu mengenal anatomi bagian luar. Kayak tangan, kaki, mata, kayak gitu. Nah terus itu di minggu pertama, itu aku dapet pagi, sekitar jam 10 pagi. Itu benar-benar baru pertama kali yang ngelihat jenazah utuh. Bukan yang hancur yang kayak ospek ya, ini benar-benar utuh. Yang dimana si jenazah ini atau disebut dengan kadaver, itu udah diawetin sebelumnya, kurang lebih dari 3-6 bulan. Cuma saat kita masuk ke dalam kamar jenazah itu memang kayak bau alkohol sama formalin itu campur. Jadi kadang kalau kita nggak kuat tuh kayak suka halusinasi, suka ketakutan sendiri, kayak gitu. Nah terus si jenazah ini kan ada di tempat tidur yang besi itu. Masing-masing semuanya ada 12 jenazah, rata-rata laki-laki. Kebetulan yang perempuan itu cuma ada 3 jenazah, dan aku kebetulan dapat satu kelompok itu dapat yang jenazah perempuan. Pada saat kita lihat masih terbungkus sama kain putih, kita ditemani sama dokter, perawat, dan beberapa dosen. Kalau untuk di luar itu semuanya udah di garis kuning kayak garis polisi gitu, bahwa menandakan ada anak kedokteran yang lagi praktek. Jadi nggak ada orang luar yang bisa ganggu-ganggu. Sebentar, gitu. Ini prakteknya di mana? Di rumah sakit. Oh. Di kamar jenazah rumah sakit. Cuma kamar jenazahnya tuh yang kayak khusus gitu loh. Jadi nggak bercampur sama jenazah lain. Oke. Gitu. Nah terus habis itu jenazah masih tertutup kain. Kita diminta untuk berdoa dulu. Kayak perkenalan. Untuk ibaratnya kayak meminta izin atau nuwun sewu sama si jenazahnya. Biar kita diberi kelancaran. Pada saat sebenarnya gemetaran juga sih pas ngebuka si kainnya itu, karena di luar dugaan kita pikir jenazah utuh itu benar-benar jenazah yang bagus. Ternyata yang aku dapat itu jenazah perempuan dengan kulit kepala udah agak lembek, jadi rambutnya mudah rontok. Dari sini mata, kelopak mata tuh hitam, ada beberapa bagian yang lebam-lebam, dan ada beberapa bagian organ luar yang patah. Awalnya ngiranya ya itu cuma kayak kecelakaan atau apa gitu. Nah terus pas pertama kali kita praktek nih, temen aku tuh ngangkat tangannya sebelah kiri, itu berat banget tangannya berat sampai dia baca bismillah lah 3 kali baru keangkat nih tangannya. Tapi padahal belum dilepas nih sama dia, tiba-tiba jatuh, dang aja, sampai itu bunyi
besinya itu. Mau diangkat lagi nggak bisa. Sampai itu dia bingung gitu kan. Ini ada apa ya? Cuma konyolnya ada salah satu teman aku yang laki-laki. Waktu itu kelompok aku jumlahnya 13. Salah satu teman aku laki-laki bilang, gue pernah denger kalau kita mau ini anatomi, praktek anatomi, kita harus melakukan ritual. Dan gue udah bawa sesuatu, dia bilang gitu. Kita nggak pernah nyangka ternyata dia bawa kayak dupa, kemenyan, sama bunga-bunga. Karena dia searching berdasarkan searching bahwa ritual seperti itulah ritual yang paling ampuh selain doa katanya. Jadi Ritual buat pendekatan sama si jenazah. Dan yang aku tahu kan ritual pendekatan itu kan cukup dengan doa dong. Kalau dia nggak, konyolnya itu dia bawa dupa, kemenyan sama bunga-bunga. Nah pada saat itu karena si tangan si jenazahnya itu nggak bisa diangkat, akhirnya dia diem-diem nyalain dupa sama kemenyan, ditaruhlah di bawah si tempat tidur itu yang bawahnya ketutup kain kan, ditaruhlah di situ. Untungnya si dupanya ini baunya nggak terlalu menyengat, tapi di luar dugaan ternyata dengan menyalanya dupa dan kemenyan itu memanggillah yang di luar dari jenazah tersebut. Jadi waktu itu ada suara tangisan, suara cekikan. Bahkan waktu aku mau ngecek organnya, itu ada suara deheman yang keras. Kayak gitu. Itu berkali-kali deheman itu. Sampai akhirnya alat-alat si kedokteran nih yang stainless steel itu untuk ngebesetnya pun nggak bisa. Pokoknya nggak bisa dibeset, nggak bisa dimasukin gitu, dicungkil itu nggak bisa. Kayak bener-bener jenazahnya tuh keras banget. Padahal kalau dipegang tuh sebenarnya masih lembek, gitu, agak-agak lembek gitu, nggak terlalu keras gitu. Dan kulitnya tuh bener-bener bernyenye, kayak kulit lama lah yang udah bernyenye gitu. Nah, akhirnya kita mempelajari organ luar dulu, kayak kaki, tangan, terus kepala. Dan yang bikin kagetnya itu adalah pada saat pegang ini kulit kepala. Kulit kepalanya tuh bener-bener kayak bubur bang, lembek banget. Jadi pas dipegang begini hancur, kepegang ke tangan sama si rambut-rambutnya. Itu jujur aku tuh kayak teriak gitu loh, karena jijik banget gitu. Kayak bubur sumsum yang udah dibejek-bejek, warnanya kecoklatan gitu, beserta rambut-rambut itu bisa diangkat dan otaknya tuh bisa kelihatan. Akhirnya karena kita takut gimana-gimana, itu yang segenggam itu kita balikin lagi, kita rapetin lagi gitu. Jadi bener-bener kayak adonan kue bisa dirapetin lagi. Nah terus udah pas kita lagi ngecek-ngecek gitu, tiba-tiba si jenazahnya ini melotot dong. Seperkian detik, tapi yang ngelihat tuh cuma 3 orang. Dia tuh merem gitu kan, tiba-tiba tuh dia begini. Dan itu kita loncat semua. Aku yang lihat ya, itu loncat semua. Astagfirullahaladzim. Dia bener-bener melotot begini. Terus pas kita lihat lagi, dia merem lagi. Terus aku tuh kayak sama temen aku, bener gak sih yang kita lihat gitu? Udah yuk lanjutin aja gitu. Lalu di ruangan itu ada berapa orang? Satu kelompok 13. Oh, jadi gantian masuknya? Semuanya masuk. Cuma kan ada beberapa yang ngurusin cairan, ada yang beberapa ngurusin alat, ada yang beberapa yang di depan jenazahnya. Kebetulan yang ngeliat itu aku bertiga sama temen aku yang di depan jenazah itu. Akhirnya takut tuh parah banget deh pokoknya takutnya. Deg-degannya setengah mati gitu kan. Berapa kali si jenazah perempuan ini tuh kayak bener-bener bernyawa gitu bang. Kayak bernafas. Jadi tuh bener-bener ada suara nafas yang kayak gitu-gitu. Kayak ngos-ngosan gitu. Tapi kita deketin ke kuping nih, nggak ada suara itu. Sampai akhirnya salah satu temen ngejatohin kayak pinset gitu, jatuh kan ke kolong jatuhnya. Itu udah jam sekitar hampir sore lah, jam 3 sorean lah, hampir jam 3 sorean. Pas mau ngambil gitu, temen tuh teriak, gara-garanya dia ngeliat kepala dari bawah ke si tempat tidur itu. Jadi tuh ada kepala begini, dengan keadaan posisi ininya mangap, ini, terus matanya melotot.
tapi ngeluarin cairan. Di situ dia benar-benar takut banget dan akhirnya dia nyerah. Dia minta pulang hari itu juga. Jadi itu tersisa kalau 12 orang. 12 orang, cuma karena mungkin kedistrak sama cerita-cerita itu, dia ngeliat itu, akhirnya beberapa yang cemen nih keluar juga hari itu. Sisanya pokoknya tinggal 8 orang. Karena pada saat itu kita mengalami hal-hal yang aneh-aneh ini, akhirnya kita bikin laporannya tuh kayak tertunda gitu loh, kayak semakin lama gitu. Dan jenazahnya ini nggak bisa untuk diajak kerjasama, nggak bisa untuk kita bongkar untuk diseset sedikit, itu nggak bisa. Seset tuh maksudnya gimana? Kayak dibuka gitu loh, dilukain gitu loh. Jadi aku tuh rencananya tuh mau ngelihat ini jalur darahnya itu, si arterinya ini, tapi nggak mau. Masih bisa kalau udah meninggal itu? Masih. Jadi tuh ada salurannya, cuma ya memang udah bentukannya udah kayak hitam coklat gitu, udah aneh gitu bentukannya, kayak udah mau membusuk lah. Tapi dia tertolong kan sama formalin sama alkohol kan. Cuma ya itu tangan yang berat itu nggak bisa nembus sama si alat kedokteran itu. Akhirnya tinggal 8 orang nih sampai malam. Sisanya yang udah pada selesai bikin laporan pulang nih masing-masing. Sisanya tinggal 4 orang. 4 orang itu jam 7 kurang lebih. Jam 7 terus akhirnya Fit ayo pulang. Iya sebentar lagi beresin alat kan. Ya udah gue nunggu di luar ya, kata temen yang laki-laki. Mau ngerokok dia bilang gitu. Pusing dengan pelajaran kayak gini nih. Oh ya udah. Dan itu bener-bener uap si formalin sama alkohol itu tuh bikin mual banget gitu loh bang. Akhirnya aku sendiri nih di dalam nyuci alat. Tiba-tiba di kaki nih ada yang gerayangin, kayak dia ngebelai-belai gitu. Posisinya kan kalau waktu jadi mahasiswa itu pakai rok ya, rok hitam. Itu kayak ada yang ngebelai-belai gitu betis aku. Aku kira tuh kayak angin atau apa gitu, aku apaan sih gitu kan. Terus kayak ada yang ngebelai-belai lagi. Aku bilang jangan ganggu, saya mau selesai gitu kan. Terus nyuci lagi nih, ada orang siul. Habis itu aku ngeliat lagi kan, apaan sih nih dia. Ternyata tau gak, tangan mak lampir yang aku lihat itu tuh mirip banget tangannya. Kukunya panjang, terus jari-jarinya tuh kurus-kurus gitu. Tangannya di mana? Di itu bawah wastafel. Dia lagi begini-begini. Itu aku sontak kaget banget. Dan itu akhirnya alat-alat itu aku tinggal. Dan nggak sengaja ternyata buku aku juga ketinggalan. Ya udah akhirnya aku keluar. Untung kan kalau jenazah kan udah beres nih, tinggal alat-alat doang. Aku keluar laporan lah sama security di depan kan. Pak udah selesai. Security heran, kenapa? Nggak kenapa-napa gitu kan. Terus udah tuh dia nanya, ngebedah jenazah yang mana? Yang perempuan gitu kan. Yang perempuan gitu. Oh, dia cuma gitu doang kan. Terus udah besok paginya dapat praktek lagi tuh kurang lebih sore menjelang malam. Itu pas banget malam Jumat. Jadi ada beberapa yang nggak masuk karena saking down mentalnya. Jadi sisa tinggal 7 orang. Yang 1 orang nyusul pas malam. Nah, kelompok lainnya? Kelompok lainnya ada nanti di minggu yang kedua. Gitu. Jadi satu kelompok satu gitu maksudnya? Sebenarnya sih 2 atau 3 kelompok. Tapi mereka di ruangan terpisah. Kayak di bilik-bilik gitu loh. Oke. Jadi disekat-sekat gitu. Jadi di kamar jenazah itu disekat-sekat? Iya, beda-beda gitu. Nah terus udah gitu kita dapetnya sore menjelang malam. Pas maghrib itu tiba-tiba ruangan jenazah itu bau. Baunya tuh anyir campur pandan. Nah karena aku masih sendirian tuh, yang lain lagi pada beli makan lah apa segala macem, itu aku ngedenger kayak ada seorang suara nyanyi. Nah ada suara nyanyi gitu, aku kayak ketakutan kan. Nah karena ketakutan itu akhirnya aku pakai headset buat dengerin musik. Dan ternyata suara yang nyanyi itu masuklah ke headset. Kan nggak mungkin suara Sheila on 7 bunyinya perempuan. Itu tuh bunyinya tuh liriknya tuh kayak gitu-gitu. Dan semakin aku denger semakin jelas itu suara dari si jenazah.
Terus aku bilang kan, salahnya aku bilangin gini, ibu kenapa? Kalau ibu mau cerita, cerita aja. Sebenarnya pada saat itu nggak ada apa-apa. Habis itu praktek kita aman. Tapi pada saat kita pulang, jadi aku berempat sama teman aku perempuan, karena kemalaman aku nggak pulang ke rumah. Aku pulanglah ke kosannya dia. Sampai di kosan, tiba-tiba si ibu kosnya itu udah bilang, kamar kamu tuh kenapa? Bau bangke, dia bilang gitu. Emang ada apa bu? Nggak tahu, mungkin ada tikus mati kali. Coba dicek ya. Pas dicek tuh nggak ada apa-apa, bersih. Terus tapi tiba-tiba pas kita lagi di kosan itu, bunyi shower dari kamar mandi tuh bunyi kayak showernya dinyalain gitu. Terus nggak lama teman aku bilang, Fit, kalau mau mandi mandi aja, begitu kan. Lo lagi mandi kan? Enggak, gue lagi di sini kok deket dapur, lagi mau beresin baju. Itu yang mandi siapa? Nggak tahu. Orang ini pintu kebuka. Tadi gue denger suara shower, dia bilang gitu kan. So sebelah kali gitu kan. Pas giliran aku balik badan, itu pintu kamar mandi ketutup. Terus suara showernya bunyi. Pas giliran dibuka, kering. Gak ada apa-apa. Dari situ kita mulai kayak, ini kenapa ya Fit? Gak tahu. Udah biarin aja, aku bilang gitu kan. Lu ngekos berdua? Numpang doang. Kalau pas masuk malam itu, karena nggak ada kendaraan buat pulang kan. Iya, jadi kan sering numpang di kosan temen kan, gara-gara kalau pulang malam tuh nggak ada kendaraan. Nah malam itu akhirnya di kosan temen tuh, kita biasalah yang namanya perempuan kan suka curhat segala macem. Tiba-tiba tuh di kamarnya itu kan ada jendela gitu, itu ada sosok perempuan. Nah si temen tuh bilang, loh itu kok ibu yang ada di kamar jenazah kok ada di sini. Pas dilihat, aku yang lihat tuh nggak ada, nggak ngeliat sama sekali. Terus sampai akhirnya si ibu kos itu ketuk-ketuk cuma bilang ini, Mbak tadi ada yang nyariin ibu-ibu. Dia nyariin rambut katanya, rambutnya kebawa. Hah rambut? Rambut yang mana bu? Nggak tahu rambut yang mana, dia bilang gitu kan. Terus awalnya kita nggak mikir apa-apa gitu, kayak ibu-ibu siapa sih gitu kan. Terus aku tuh baru ngeh pas bilang rambut. Aku bilang sama dia, jangan-jangan rambut yang yang di kulit kepala yang aku ambil itu ada yang ke bawah atau gimana gitu kan. Terus gimana Fit? Nggak tahu. Dan ajaibnya tiba-tiba ada di tas temen aku itu segemplok rambutnya. Oh ini lo satu kelompok? Satu kelompok. Akhirnya rambut itu besokannya pas kita praktek kita kembaliin lagi, kita samain, dan rambutnya sama ikal. Warnanya agak keuban-ubanan dikit. Tuh. Nah, hari ketiga nih kita praktek. Terus tiba-tiba tuh salah satu temen ada yang cerita. Kemarin lo nggak pada ngalamin hal mistis nggak? Dia bilang gitu kan. Enggak. Cuma temen yang punya kosan bilang, gue cuma digangguin kayaknya di kosan. Kamar mandi gue showernya tuh nyala terus sama bau amis dan segala macem gitu. Nah salah satu temen cerita, gue dimimpiin jenazah si ibu, kayaknya mukanya muka si ibu itu pada saat muda, jadi belum pada saat dia meninggal. Itu dia mengalami KDRT katanya, mengalami KDRT dan dia dipukulin gitu. Cuma pas tadi gue ngelihat si jenazah, pas gue ngebuka, gue kaget banget, ternyata yang di mimpi gue itu adalah mukanya si ibu, ya kan. Akhirnya kita bingung tuh, ini gimana gitu kan. Kita melakukan pendekatan lagi, kayak ngobrol lah gitu. Tolong bantulah bu, gitu. Tapi lagi-lagi itu kita kayak dipersulit. Bener-bener yang alat-alat kedokteran kita tuh nggak ada yang bisa menembus kulitnya dia, gitu. Nah, untuk jenazah kedokteran itu kan rata-rata kan Mr. X atau yang sudah tidak teridentifikasi atau sudah tidak diambil sama keluarga atau tidak diketahui sama keluarga. Tapi ini kita kayak kecolongan gitu loh bang. Jadi ternyata si almarhumah ini dulunya menurut cerita ya, dulunya bunuh diri loncat dari lantai 25 gara-gara kasus dia mempergoki suaminya selingkuh. Gitu. Karena waktu kita mengalami kejadian yang banyak hal yang aneh,
cerita sama si security. Akhirnya security nanya, bener nggak ibu yang ada di foto ini, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia cerita semuanya. Awalnya sih dia nggak mau cerita, akhirnya dia cerita bilang kalau si ibu ini adalah bunuh diri. Memang si ibu ini tuh kayak perantau gitu loh. Dia kayak nggak ketahuan lah keluarganya di mana gitu. Karena memang ruang lingkupnya tuh kecil banget gitu. Dia tinggal sama si suaminya ini selingkuh dan dia akhirnya kayak mentalnya down atau gimana. Dia loncat dari lantai 25 dan dia loncat sesuai dengan apa yang dimimpiin sama teman aku juga. Dia loncat, kepalanya ngebentur kayak kolam ikan gitu, di sininya agak pecah, sama di sininya kayak kena inian lantai, pinggirannya lantai. Makanya di sini tuh ada kayak luka sayatan, entah itu bekas diotopsi atau apa, tapi ada bekas jahitan gitu. Sama di sininya itu ada kayak luka-luka lebam gitu loh, gitu. Nah ternyata di luar dugaan, akhirnya si security-nya ini cerita kalau beberapa hari di bulan itu ada bapak-bapak yang selalu ngecek ke ruang jenazah. Cuma kan pada saat lagi kita praktek itu kan si ruang jenazah kan benar-benar steril, nggak boleh ada orang lain yang masuk dan segala macam. Dan itu tuh dia suka mondar-mandir ke depan gitu. Nah pas gitu si security-nya ngajak ngobrol, ternyata si bapak itu bilang sebenarnya dia lagi mencari jenazah istrinya yang udah lama banget gak ketemu. Menurut orang-orang katanya ada di rumah sakit ini, karena dia udah berkeliling nih ke rumah sakit mana-mana gak ketemu jenazahnya. Cuma rumah sakit ini yang belum dia cek. Cuma pada saat itu lagi ada praktek, jadi kan gak boleh masuk kan. Nah terus dikasih tau lah fotonya, dan fotonya yang ada di security itu. Makanya security itu bisa nebak jangan-jangan itu jenazah yang anak-anak pakai itu adalah jenazah si ibu ini. Akhirnya gimana ya, kita kan nggak bisa untuk ngebredel si jenazah ini juga kan. Mungkin dalam mistis itu di alat-alat kita nggak bisa nembus segala macam, mungkin ada hikmahnya. Di balik itu mungkin emang ada orang yang mau menjemput si jenazah itu. Akhirnya di situ kita kecolongan banget bang. Jenazahnya itu akhirnya ternyata mau diambil sama suaminya. Akhirnya diurus sama suaminya. Akhirnya kita nggak pakai jenazah itu lagi. Dan itu diambil sama si bapak itu. Kita juga kayak sedih lah ibaratnya kehilangan jenazah karena buat praktek kan. Tapi di lain sisi si ibu ini tersenyum. Jadi pernah pas aku sendirian ternyata ada salah satu temen yang cerita itu si ibu itu tuh selalu ada di belakang si jenazah itu. Makanya security selalu bilang, udahlah lu mah gak usah ditemenin, udah ada temennya tuh. Ternyata temennya itu adalah si ibu. Mungkin yang gerayangin itu atau apa segala macam, yang ada suara deheman, suara nangis atau segala macam, itu mungkin suara si ibu itu. Akhirnya si ibu itu jenazahnya diambil. Jenazah yang sudah bertahun-tahun diambil sama si suami itu. Akhirnya kelompok aku kehilangan jenazah nih. Jadi kurang lebih 2 minggu itu nggak praktek sama sekali. Sampai akhirnya menunggu pergantian jenazah baru. Sorry gue potong, lu nanya nggak? Kenapa kok si suami baru nyari jenazah istrinya gitu? Nggak pernah nanya. Karena memang nggak ketemu secara langsung gitu loh bang. Okay. Jadi diceritain sama si security-nya ini aja. Karena kan benar-benar ruangan itu kan, si kamar jenazah itu kan benar-benar kayak steril lah, nggak boleh ada orang yang masuk situ. Tapi security itu juga nggak ngasih tahu alasannya tuh? Nggak ngasih tahu. Aku nggak ngobrol-ngobrol secara lanjut sih sebenarnya. Nah akhirnya baru tahu dari pihak security. Sebenarnya nggak dikasih tahu juga sama pihak dokter atau pihak dosennya juga. Kenapa jenazahnya kita diganti? Jadi dari pihak dosen sama dokter cuma bilang jenazah yang kemarin diganti ya, nanti dengan jenazah laki-laki, dibilang gitu kan. Nah terus yang cerita itu ya si security-nya itu. Gitu. Ini versi security lah. Versi security. Nah akhirnya malam itu kita bener-bener 2 minggu nggak praktek sama sekali. Tapi tetap kita ada di ruang jenazah. Ya kayak belajar anatomi itu dari tengkorakan gitu. Tengkorak-tengkorak. Terus dari kayak boneka gitu.
Tapi tetap pakai bukunya si anatomi si atlas itu. Nah pas malam tinggal berdua doang nih. Perawat yang jaga bilang, "Mbak mau pulang nggak?" gitu. "Saya udah mau pulang. Shift saya udah habis," dia bilang gitu. Emang gak ada shift lagi yang ngejaga kamar jenazah. Kamar jenazah mah kalau malam gak ada yang jaga kecuali security. "Oh ya udah, nanti deh Bang, setengah jam lagi kita pulang." "Ya udah duluan ya," dia bilang gitu. "Iya duluan." Udah nih, lagi beres-beresin alat, lagi nyuci-nyuci, tiba-tiba si perawatnya ini datang lagi. Terus bilang, "Kenapa Bang? Ada yang ketinggalan?" Dia tuh diam aja. Tapi mukanya kali ini tuh pucet. Pucet yang benar-benar pucet banget. Terus, "Kenapa sih kok diem dia?" Gitu. "Ada yang ketinggalan kali." Terus dia tiba-tiba nyiapin kayak tempat tidur, dialasin sama kain sama dia, berikut sama penutupnya, kain penutupnya, dialasin semua di situ, ditata rapi banget sama dia. Dia bilang, "Kenapa Bang? Buat siapa?" "Enggak," dia cuma bilang gitu doang. Terus si tempat tidurnya itu dibawa keluar. Kita nggak berpikiran macam-macam tuh. Udah selesai sekitar jam 9:30 malaman lah. Kita kelar, beres-beres udah, keluar lah. Sambil cekikikan tuh, bercanda-bercanda di selasar rumah sakit tuh. Tiba-tiba dia ada jenazah baru yang mau masuk ke ruang jenazah lain. Selain yang di Praklek ya. Terus kita ngeliat gitu, ih jenazah baru. Kita pikir adalah jenazah baru buat kita kali gitu kan. Nanya lah sama si perawatnya, "Bang, jenazah siapa?" "Baru nih," katanya, "baru kecelakaan," gitu kan. Tapi si yang dorong si tempat jenazah itu mukanya tuh kayak sedih gimana gitu. "Oh ya, kirain buat anak kedokteran, bukan orang baru kecelakaan," gitu kan. Nah udah dia dibawa nih ke ruangan jenazah yang sebelah sana. Entah kenapa tuh aku kayak kepo banget gitu kan. Terus ngomong lah sama si temen, "Mau nganterin nggak?" "Kemana?" "Ngeliat jenazah," gitu. "Ya udah yuk," gitu. Ya kita ke selasar ruang jenazah yang satunya lagi tuh. Jadi kepo tuh sama jenazah gimana ya? Kayak pengen tahu aja gitu Bang. Oh, iya. Terus nyelusurin selasar itu ada penjaga nih yang lagi ngepel. "Isi Pak," ya. Dia diem aja nunduk gitu. Udah kita masuk nih ke kamar jenazah. Kita lihat, "Bang, ya lu ngapain ngikutin ya?" "Enggak, pengen ngeliat doang," gitu. "Siapa sih yang meninggal? Takutnya dikenal," ya. "Oh ya lu pasti kenal lah," gitu kan. "Orang ini teman perawat." "Hah? Teman perawat? Siapa?" gitu kan. Pas dibuka, innalillahi, itu perawat yang pulang. Ternyata 10 menit keluar dari rumah sakit itu katanya kecelakaan. Sama dulu kan ada kayak bis Metro Mini ya, kecelakaan sama Metro Mini di depan itu, di depan jalanan itu. Terus dengan keadaan yang udah parah, palanya pecah, terus matanya di sini kayak kelindes gitu, kayak hampir mau keluar gitu matanya. Aku sih sama temen tuh agak sedih gitu sih, karena malam itu ya bener-bener hari terakhir. Dan aku bilang, jangan-jangan yang tadi menyiapkan segala sesuatunya itu ya dia gitu. Dan ternyata bener, yang penutupnya, alasnya itu yang dia siapin. Yang setengah jam kemudian dia masuk ke dalam nyiapin alat-alat itu ternyata buat dirinya sendiri. Terus aku langsung kayak diem gitu. Se-prepare itu loh dia menyiapin untuk kematiannya, ya kan? Jadi sepertinya perawatnya udah tahu nih gitu. Aku siap-siap gitu. Enggak Bang, jadi kayaknya kan dia keluar nih. Terus kan setengah jam kemudian dia balik lagi. Sebenarnya yang balik lagi itu sebenarnya bukan dia. Kayak emang udah hawanya atau arwahnya atau mau apa gitu yang menyiapkan si kain-kain itu. Sampai akhirnya kain itu dipakai sama untuk menutupi jenazahnya. Gitu. Sampai di situ sih aku tuh kayak shock aja gitu kan. Keluarlah dari kamar jenazah itu sambil bengong, ketemu lagi nih sama si penjaga ini yang lagi nyapu. Terus penjaga itu lagi nyapu, permisi lagi dong. "Misi Pak." Pas nengok mukanya hancur. Itu bener-bener hancur, nggak ada hidungnya. Terus di sini tuh kayak apa ya? Kayak daging bernyenyek gitu. Itu kita lari, selari-larinya. Sampai akhirnya baru tahu rumah sakit yang paling angker di Jakarta itu
belakangnya itu punya lapangan. Kirain mah lapangan apa? Ternyata lapangan itu adalah kuburan massal. Itu bener-bener lapangan merah, lebar banget. Kenapa tahu itu adalah kuburan massal? Jadi mungkin entah sebelum hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya itu ada yang dikuburkan di situ karena kerandanya masih ada di situ. Akhirnya kita tuh bener-bener lari karena ya takut aja gitu, itu udah kuburan gitu kan, udah nggak ada jalanan lagi. Walaupun nanti nembusnya itu akhirnya parkiran motor. Akhirnya udah kita pulang, masing-masing pulang ke rumah, dan ternyata entah itu siapa yang neror, kita nggak tahu. Yang jelas di rumah aku sendiri diganggu pas lagi tidur, itu selimutnya ditarik, kaki aku ditarik, sampai berapa kali rambut ini dijambak, dan berkali-kali tuh kayak suara minta pulang, teriakan gitu kayak pulang gitu, tapi itu kenceng banget. Beda halnya sama temen aku tuh di kosannya itu tuh selalu bau anyir, dan selalu kayak ada bercak darah di toiletnya itu, dan showernya tuh tetap nyala-nyala terus gitu. Sampai akhirnya kita berdiskusi lah sama orang-orang yang lebih pinter kan. Ternyata memang ada beberapa yang makhluk-makhluk halus tuh yang terundang dan mengikuti kita ketika salah satu teman kita itu pakai dupa sama kemenyan. Oh, karena itu. Karena itu. Jadi makanya kita banyak banget mengalami hal-hal yang aneh. 2 minggu udah berlalu. Akhirnya aku dan kelompok aku mendapatkan jenazah baru berjenis kelamin laki-laki sekitar umur 57 sampai 58 tahun. Dalam kondisi pundak agak membungkuk, terus mata agak terbuka setengah dan mulut menganga walaupun sudah diikat dengan tali. Lalu untuk organ-organnya pun itu sudah agak sedikit membusuk, sudah hitam dan kecoklatan, dan ada beberapa penuh cairan dari telinga dan hidung. Nah, kemungkinan kayaknya jenazah ini adalah korban pembunuhan. Karena pada saat aku membalikkan badannya di bagian belakang, itu ada bekas tikaman, dan itu lebamnya tuh sangat hitam banget, dan kemungkinan tikaman itu nggak hanya sekali, mungkin bisa berkali-kali atau lebih dari 3 kali. Singkat cerita, praktikum terus berlanjut, dan pada suatu hari aku dimimpikan kembali sama si jenazah bapak ini, bahwa si bapak ini meminta untuk dimakamkan secara layak. Dalam mimpi itu bapak mengisahkan kejadian-kejadian bagaimana cara pembunuhannya, bagaimana dia ditikam, lalu bagaimana dia dibuang, dan di situ terlihat raut wajah si bapak ini tuh sendu, sedih gitu. Banyak kisah yang sangat pilu yang dia alami. Untuk itu dia menginginkan untuk terakhir kalinya jenazahnya untuk dimakamkan secara layak dengan syariat yang baik. Setelah aku berbicara panjang lebar dengan bagian terkait, akhirnya permintaan aku dikabulkan untuk memakamkan jenazah bapak ini dengan secara layak dan dengan syariat yang baik. Di mimpi itu, mimpi apa memang bapaknya itu? Ditunjukin tuh kayak gimana? Jadi ditunjukin kejadiannya, Bang. Kejadian dia saat dia dibunuh, saat dia dieksekusi, terus jenazahnya dibuang gitu. Dan dia tuh kayak punya pilu sendiri gitu. Loh, kenapa gua kok dibuang secara sadis, dibunuh secara sadis gitu. Jadi dia pengen banget untuk terakhir kalinya dalam hidupnya untuk mendapatkan keadilan dengan pemakaman yang secara layak dan syariat yang secara layak. Diceritain nggak dibunuhnya gara-gara apa saat itu? Saat itu tentang hutang piutang sih. Yang aku lihat sih kayak tentang hutang piutang. Karena yang membunuh ini badannya besar-besar banget. Dan dia ditikam dengan menggunakan sebilah pisau panjang. Jadi panjang banget pisaunya. Dan itu berkali-kali. Di bagian sini sampai nembus ke belakang. Gitu. Makanya di jenazahnya itu kondisinya ada beberapa bagian tulang rusuknya yang patah. Gitu. Akhirnya dalam kejadian itu
aku mendapatkan hikmahnya bahwa si korban ini atau si jenazah ini secara tidak langsung meminta untuk dimakamkan secara layak. Jadi waktu itu aku sempat memberikan penjelasan bahwa setelah selesai praktikum ini, aku minta jenazah ini untuk dimakamkan secara layak, tidak dimakamkan di pemakaman kuburan massal gitu. Jadi jenazah ini sudah dimakamkan secara layak dengan syariat yang baik gitu. Dan itu sih Bang, yang pengalaman yang gak pernah terlupain selama dunia kedokteran, itu banyak banget hikmahnya. Jadi ya akhirnya aku gak bisa melanjutkan kuliah kedokteran, cuma sampai semester 3 aja karena terkait dengan biaya, dan aku mengundurkan diri gitu. Jadi aku gak bisa jadi dokter lagi karena memang biayanya cukup mahal banget dan aku gak sanggup waktu itu untuk menyelesaikan kuliah aku. Cuma udah sangat beruntung banget bisa dapat ilmu dan dapat pelajaran dari praktek anatomi ini gitu. Kalau sekarang sih kayaknya untuk kedokteran tuh jarang Bang yang pakai jenazah kadaver, karena stok si kadavernya ini semakin menipis dan semakin susah untuk didapatkan, karena untuk peraturan segala macamnya itu sudah kan berubah terus ya. Sulit lah gitu, dan banyak pertentangan yang nggak boleh sebenarnya praktek pakai mayat gitu. Mayat dimandiin aja tuh dia merasakan sakit, apalagi yang diobok-obok atau dibedah-bedah gitu kan. Cuma kan sebenarnya mayat ini kan tidak ilegal. Mayat ini hanya tidak teridentifikasi dan tidak ada pihak keluarga yang mengambil. Makanya diperuntukkan untuk praktek gitu kan. Dan banyak mayat yang digunakan itu banyak mayat-mayat yang nggak utuh gitu. Beruntung banget kalau yang dapatnya utuh gitu, satu badan full gitu. Tapi kebanyakan sih nggak utuh gitu. Nah terus, dan aku bersyukur banget aja gitu kayak mendapatkan pengalaman berharga kayak gini. Setidaknya aku tahu lah step-step keilmuannya, step cara ngebedah, ngejahit, sama organ-organ, dan bisa megang si semur tahu itu dan ati balado itu seperti apa, itu bener-bener megang. Tapi Kak Vida, apa rasanya tuh pada saat itu ya, ketika akhirnya harus pupus harapannya untuk jadi dokter? Jangan dijawab dulu, nanti bakalan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah dari Kak Vida ya, dimana kita nggak nyangka-nyangka ternyata dia ini dulu sempet kuliah kedokteran. Nah sebelum kita tanya jawab nih, misalnya ada kalian nih yang lagi kuliah kedokteran atau dokter atau yang berhubungan lah, pengen sharing-sharing cerita, bisa banget langsung aja komen di bawah. Kak Vida, gimana rasanya tuh pada saat itu pupus harapan jadi dokter? Sedih banget karena cita-cita dari kecil pengen jadi ahli bedah gak kesampean. Mungkin kalau misalkan aku lulus, aku lebih pengen ke tim forensik gitu sih. Otopsi gitu. Karena aku kayak apa ya, sebenarnya jenazah ini punya banyak cerita loh. Walaupun dia gak bisa menceritakan secara langsung, tapi dengan adanya tim forensik segala macam, kita bisa tahu perjalanan hidupnya sampai kematiannya itu kayak apa. Nah kalau boleh tahu sekarang Kak Vida profesinya apa ya? Aku karyawan biasa. Oke. Gitu. Cuma masih sering main ke kamar jenazah. Masih Suka banget aku. buat? Penasaran. Kepo. Tapi emang boleh ya kalau umum masuk gitu? Nggak boleh sih. Cuma apa ya, ketika ya kalau aku sih biasanya ya di rumah sakit yang di Jakarta Selatan nih, masuk main gitu kan, kayak ditanya mau ngapain Mbak? Nggak apa, coba pengen ngeliat-ngeliat aja gitu kan. Aku pernah punya pengalaman temen meninggal di sana. Jadi aku alasannya adalah pengen mengenang temen pernah
ada di sini Pak. Oh ya udah silakan, tapi nggak boleh lama-lama gitu doang. Ya palingan cuma masuk ngeliat sebentar udah gitu. Oh iya, karena kan ada penjaganya juga ya. Iya, ya sambil ngobrol-ngobrol aja sama penjaganya. Ada lagi kejadian horor pas di kamar jenazah itu? Selain yang ini ya? Selain yang ini, nggak sih, palingan yang waktu ngambil jenazah adikku aja sih. Jenazah adik Kafida? Iya. Mohon maaf, emang adik Kafida sudah meninggal? Sudah meninggal waktu bayi baru lahir. Waktu itu di jenazahnya itu dibawa juga ke rumah sakit yang aku praktek ini. Rumah sakit yang terkenal itu. Tapi kan rumah sakit itu kan terkenal banget kan. Setiap kali jenazah yang mau yang masuk itu harus diotopsi. Nah sedangkan dari pihak keluarga nggak mau nih diotopsi. Jadi waktu aku umur SMP, iya kalau nggak salah SMP kelas 1, itu aku konyol banget. Kakek lagi ngurusin surat-surat kematian segala macam, aku tuh masuk sendiri nyelonong ke kamar jenazah itu, bawa plastik. Dan aku bukain satu-satu kamar jenazah itu tanpa rasa takut, sampai akhirnya menemukan jenazah si Ade. Pas giliran ketemu jenazah si Ade ini, aku ambil jenazahnya. Karena waktu itu mungkin masih kecil kali ya, masih belum terlalu idep atau gimana. Aku ambil jenazahnya, aku masukin ke kantong plastik. Aku keluar, lewat ke pintu belakang, yang tadi aku bilang yang kayak ada lapangan kuburan masal itu. Aku lewat situ, terus aku jalan aja santai. Santai jalan gitu. Jenazahnya digotong di plastik? Iya, ditenteng, aku tenteng. Kayak bawang? Kayak daging. Aku tenteng aja gitu kan. Sampai akhirnya di parkiran motor, ditanya kan sama orang-orang itu, bawa apa Dek? Begitu. Aku cuma bilang apa? Bawa daging buat bapak jualan sate. Padahal itu sebenarnya jenazah. Jenazah adik aku. Supaya tidak diotopsi. Karena takutnya kan diambil-ambil organnya orang masih baru kan gitu kan. Mikirnya dulu kan ke situ. Akhirnya ya udah, aku nyelamatin dia. Sampai akhirnya kakek nyari-nyari, aku tuh duduk di depan kayak gerbang rumah sakit, aku duduk aja gitu. Terus bawa si plastik itu di sini. Karena tahu itu adik kan aku gini aja. Itu sambil nungguin kakek. Gak lama kakek keluar, aku cuma bilang, kakek mau ngurusin adik dulu. Ini adik ada di sini. Di mana? Di kantong plastik. Astagfirullahaladzim. Ya udah akhirnya pulang bawa si adik itu. Dari kecil sudah menyeramkan ya. Oke deh, makasih Kafida ya udah datang dan cerita di RJ5, jangan kapok-kapok. Enggak. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malam jika kalian takut, akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.